Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah karya ilmiah ini oleh Ibu Andi Hasrianti SS MPD yang terhormat. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas video dari materi kelompok 1 yaitu berjudul karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah ini adalah uraian atau laporan penelitian, temuan, atau informasi yang berasal dari dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti atau sumber data asli. Data ini diperoleh melalui metode pengumpulan data seperti survei, observasi, eksperimen, atau wawancara. Kelebihan data primer itu dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Nah, data primer ini memungkinkan peneliti untuk mengontrol proses pengumpulan data dan memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian, data primer ini sangat penting karena dapat membantu peneliti untuk memahami fenomena yang sedang dipelajari dan membuat kesimpulan yang akurat. Dengan menggunakan data primer, peneliti dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Baik, data sekunder ini yaitu data yang telah dikumpulkan oleh orang lain atau lembaga lain dan digunakan kembali oleh peneliti untuk tujuan penelitian. Nah, data sekunder dapat berupa data statistik, laporan penelitian, artikel ilmiah, atau sumber data lainnya yang telah dipublikasikan. Data sekunder memiliki kelebihan seperti yang pertama itu biaya yang lebih rendah karena data sudah ada dan tidak perlu dikumpulkan lagi. Yang kedua itu waktu yang lebih cepat karena data sudah tersedia dan dapat langsung digunakan. Yang ketiga itu keterbatasan dalam mengontrol kualitas data karena data dikumpulkan oleh orang lain. Kemungkinan data tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian karena tujuan penelitian yang berbeda. Nah, berikutnya itu perbedaan karya tulis ilmiah. Secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah memiliki beberapa ciri utama yang membedakannya dari jenis tulisan lainnya. Beberapa ciri utama karya tulis ilmiah yang pertama itu objektif. Karya tulis ilmiah harus bebas dari bias dan subjektivitas serta menyajikan informasi yang akurat dan tidak memihak. Dan yang kedua itu sistematis. Karya tulis ilmiah harus disusun dengan struktur yang jelas dan logis, sehingga pembaca dapat memahami isi tulisan dengan mudah. Yang ketiga itu logis. Karya tulis ilmiah harus menggunakan penalaran yang logis dan masuk akal, sehingga argumen yang disajikan dapat diterima oleh pembaca. Yang keempat itu ada empiris. Nah, empiris, karya tulis ilmiah harus didasarkan pada data dan fakta yang dapat diukur dan diamati, sehingga kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima itu ada analisis. Karya tulis ilmiah harus menyajikan analisis yang mendalam dan kritis terhadap data dan informasi yang disajikan. Yang keenam itu menggunakan bahasa formal dan baku. Karya tulis ilmiah harus menggunakan bahasa yang formal dan baku sehingga dapat dipahami oleh pembaca dengan jelas. Dan yang terakhir itu mencantumkan sumber yang jelas.
Karya tulis ilmiah harus mencantumkan sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pembaca dapat memahami asal-usul informasi yang disajikan. Dengan memiliki ciri-ciri utama tersebut, karya tulis ilmiah dapat membedakan dirinya dari jenis tulisan lainnya dan menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, berikutnya itu karya tulis non-ilmiah memiliki beberapa ciri yang membedakannya dari karya tulis ilmiah. Ciri yang pertama itu ada subjektif. Karya tulis non-ilmiah seringkali bersifat subjektif, yaitu berdasarkan pendapat, perasaan, atau pengalaman pribadi penulis. Yang kedua itu tidak sistematis. Karya tulis non-ilmiah tidak selalu memiliki struktur yang jelas dan logis, sehingga pembaca mungkin kesulitan memahami isi tulisan. Yang ketiga itu ada tidak didukung fakta. Karya tulis non-ilmiah seringkali tidak didukung oleh fakta atau data yang dapat diukur dan diamati, sehingga kesimpulan yang diambil mungkin tidak dipertanggungjawabkan. Yang keempat itu ada bahasa yang bebas. Karya tulis non-ilmiah seringkali menggunakan bahasa yang bebas dan tidak formal, sehingga mungkin tidak sesuai untuk keperluan akademis atau profesional. Dan yang terakhir itu ada tidak mencantumkan sumber yang jelas. Karya tulis non-ilmiah seringkali tidak mencantumkan sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pembaca mungkin tidak dapat memahami asal-usul informasi yang disajikan. Contoh karya tulis non-ilmiah itu seperti cerpen, puisi, opini, dan lain-lain. Teknik penulisan ilmiah memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari gaya penulisan lainnya. Ada beberapa karakteristik teknik penulisan ilmiah itu. Yang pertama ada objektif. Penulisan ilmiah harus bebas dari bias dan subjektivitas serta menyajikan informasi yang akurat dan tidak memihak. Yang kedua itu jelas dan singkat. Penulisan ilmiah harus menggunakan bahasa yang jelas dan singkat sehingga pembaca dapat memahami isi tulisan dengan mudah. Yang ketiga, tepat dan akurat. Penulisan ilmiah harus menyajikan informasi yang tepat dan akurat serta menggunakan data dan fakta yang dapat diukur dan diamati. Yang keempat itu formal. Penulisan ilmiah harus menggunakan bahasa yang formal dan baku sehingga dapat dipahami oleh pembaca dengan jelas. Yang kelima itu logis dan terstruktur. Penulisan ilmiah harus memiliki struktur yang logis dan terstruktur sehingga pembaca dapat memahami isi tulisan dengan mudah. Selain itu, penulisan ilmiah juga menggunakan teknik notation techniques untuk mempresentasikan konsep, variabel satuan pengukuran, rumus matematika, simbol kimia. Teknik notasi ini membantu untuk meningkatkan kejelasan dan ketepatan penulisan, mengurangi ambiguitas dan kesalahpahaman, mempermudah pembaca untuk memahami konsep dan rumus yang kompleks, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga meningkatkan kualitas dan kredibilitas tulisan. Adapun manfaat karya tulis ilmiah ini adapun manfaat dari karya tulis ilmiah ini bagi pembaca dan penulis. Yang pertama itu keterampilan membaca secara efektif. Nah, pembaca ini dapat meningkatkan keterampilan membaca secara efektif dengan
Dengan memahami struktur dan isi karya tulis ilmiah, pembaca dapat belajar bagaimana menganalisis dan memahami informasi yang disajikan dalam karya tulis ilmiah. Dan yang kedua itu keterampilan dalam pengumpulan data. Penulis dapat meningkatkan keterampilan dalam pengumpulan data dengan melakukan penelitian dan mengumpulkan data yang relevan. Penulis dapat belajar bagaimana mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga itu referensi untuk penelitian lebih lanjut. Nah, karya tulis ilmiah dapat menjadi referensi bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut. Sedangkan pembaca dapat menggunakan karya tulis ilmiah sebagai acuan untuk memahami topik yang sama atau terkait. Nah, yang keempat itu meningkatkan ilmu pengetahuan. Karya tulis ilmiah ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan pembaca ataupun penulis. Nah, pembaca dan penulis dapat memperoleh pengetahuan baru dan memperluas wawasan mereka. Nah, yang terakhir itu memberikan kepuasan intelektual. Nah, karya tulis ilmiah dapat memberikan kepuasan intelektual bagi penulis dan pembaca. Penulis dapat merasa puas dengan hasil penelitian dan penulisannya, sedangkan pembaca dapat merasa puas dengan pengetahuan baru yang diperoleh. Dengan demikian, karya tulis ilmiah dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pembaca dan penulis. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan dengan materi karya tulis ilmiah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.